Oke, kita mulai ya. Oke, siapkan dulu. Tunggu. Saya yang rendah. Ya, bentar. Ya, siapa? Kata gurunya, Sokrat. Hormat gerak. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, absen ya. Sekarang tanggal berapa? 31 ya. Alvin, kamu kelas berapa? 1 ya. Selama enggak ini lupa ya. Nanti 31. Ahmad Akbar, Alif Nazril, Chelsea Deweliani, Aulia Putri, Aulia Susanti, Gita Olivia, Faris Saputra, Farzan Al-Safiq, Lutfi Firmansyah, Muhammad Alif Aditya, Muhammad Razikin, Mutia, Michiko Zulkarnain, Rangga Aditya Putra, Ridho Saputra, Saskia, Siti Zahra, Suci Cahayati, Siva Mulyasni. Lengkap ya semua. Apa kabar kamu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Bagus ya. Gimana ya belajar itu? Dengan bagus. Memang yang bagus-bagus tuh terapkan aja di semua kelas kan, Bapak. Ya, walaupun Bapak itu kan ini kan. Udah pada sarapan tadi? Ya. Karena ingat tadi kita kesepakatannya waktu kita ganti ya. Nanti saat bunyi waktu istirahat, kamu tetap dalam kelas. Kita belajar ya. Dilapor Pak. Oke. Baik, kita langsung aja kalau gitu. Ada yang pusing-pusing enggak? Enggak ya, saya semua. Berarti siap untuk belajar. Ya, oke. Kita masuk aja. Silakan kamu buka buku materi kita. Bekerja dengan data itu bukunya halaman ke ayo 75. Ketemu halamannya? Ketemu ya? Baik. Kalau ketemu silakan lihat lagi ke depan sebentar sebelum nanti kita bacakan itu. Bekerja dengan data ini ya. Kita lihat. Nah, ini
tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, ingat setiap pertemuan itu, setiap belajar itu pasti ada tujuannya, yaitu kemampuan-kemampuan yang harus kamu kuasai nanti setelah kamu keluar dari ruangan ini atau setelah belajar. Untuk yang sekarang itu kita ada berapa itu? 6 tujuan belajar. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan atau peserta didik mampu menjelaskan data angka dengan benar. Data angka ya. Apa itu data angka? Nah, nanti kamu cari tahu, bisa dibaca di buku nanti atau bisa melalui percobaan, belajar dengan baik nanti sehingga kamu tahu apa itu data angka. Apa itu data, apa itu angka. Kemudian tujuan yang kedua itu menjelaskan aplikasi pengolahan angka dengan benar. Jadi nanti angka itu diolah itu maksudnya dikurangi, ditambah dan sebagainya. Apa aplikasinya? Kamu harus tahu nanti setelah belajar. Itu maksudnya. Sekarang nggak tahu apa-apa, karena itu namanya tujuan belajar. Belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Oke. Yang ketiga tujuannya menentukan rumus dalam pengolahan data angka dengan benar. Jadi selain tadi tahu aplikasinya, pandai juga menentukan rumusnya. Ini kali ini gimana caranya, ini diapakan, jumlahkan gimana, apa yang dijumlahkan. Itu nanti harus tahu. Tahunya kapan? Nanti setelah praktek, setelah baca nanti. Nggak sekarang ya. Kemudian yang keempat, mengaktifkan aplikasi pengolahan yang benar. Jadi juga tadi harus bisa menjalankan aplikasinya. Tadi kan kadang-kadang bingung tuh, gimana cara jalankannya? Nanti melalui praktek tuh jadinya tahu. Setelah belajar udah tahu jadi. Keempat. Yang kelima, melaksanakan percobaan input angka pada aplikasi. Ya, kamu masukkan data nanti ya. Coba kasih KPD, di situ ada apa yang mau kamu kerjakan. Dan data apa yang mau dikerjakan, data apa yang mau kita inputkan. Kemudian yang terakhir, kemampuan yang harus kamu punya di setelah pembelajaran ini nanti adalah melengkapi pengolahan data dengan nanti kan ada bapak kasih kamu tugas dan itu kosong, masalahnya itu harus kamu isi. Isinya gimana caranya? Melalui pemahaman kamu. Jadi selain kamu mengikuti LKPD, ada juga tugas yang kosong nanti tabel itu yang harus kamu isi dan itu tidak ada tertulis di LKPD. Itu bisa kamu isi hanya bagi siswa atau peserta didik yang memahami cara masukkan rumus, cara itu namanya latihan lanjutan namanya. Biasanya gitu kan. Kan ada soal yang dikasih guru yang udah pernah dibuat, dikasih soal lagi. Ada juga soal yang belum dijelaskan tapi dikasih soal. Nah, itu namanya soal lanjutan. Itu nanti. Jadi yang keenam ini seharusnya kamu punya nanti setelah kamu keluar ruangan ini jam 11.30 nanti. Itu maksudnya tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar itu bukan masuk ke sini kita kosong main-main nggak dapat apa-apa, nanti keluar juga gitu nggak dapat apa-apa. Itu namanya buang-buang waktu, ya kan? Jadi kan ke sekolah itu kan masuk sekolah tambah ilmu, keluar dari gerbang ada yang nambah ilmunya. Dan tadi nggak tahu cara ngetik, sekarang tahu cara ngetik. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak tahu cara ngelangkah, sekarang tahu cara ngelangkah. Oke, ini tujuan pembelajaran kita dan mudah-mudahan kamu dapat semua. Tapi kalau nggak dapat semua, minimal ya 3 nomor pertama lah kamu punya. Gitu. Coba ulang, gitu kan? Kalau bisa lebih bagus semuanya. Ya. Sekarang sebelum kita masuk ke apa? Coba kasih sedikit pengantar apa itu data. Di data ini ya kita banyak, kamu sehari-hari itu banyak itu bekerja dengan data itu. Kamu dikasih uangnya berapa sehari? Ada 10.000 siapa aja? Atau 10.000 ke bawah? 1, 2, 3. Yang 20.000 ke bawah? 1, 2, 3. Yang 30.000 ke bawah? Yang 100.000 ada? Nah, nggak ada ya. Jadi uang jajan yang 100.000 tadi, yang 50.000 tadi, yang 30.000 tadi, dan yang 10.000 tadi, itu namanya data. Itu data. Data dalam bentuk angka. Ada apa angkanya tadi? 10.000, 30.000, 50, 100. Nah itu data. Oke, itu data. Apa gunanya kita belajar data? Ada yang tahu gunanya kita belajar data? Ada yang tahu nggak kira-kira apa gunanya kita tahu cara mengolah data? Data itu kalau dia kecil dan tak banyak itu gampang ngolahnya. Tapi ketika dia besar itu susah ngolahnya. Contohnya pada uang kas ke kelas. Siapa di sini
sini yang jadi benar. Gimana kamu cara ngolah kas kelas? Dicatat dulu berapa siapa yang bayar ya kan? Per minggu atau per bulan? Per bulan misalnya ya. Catat dulu per bulan. Terus catat lagi. Misal nih, nanti gurunya wali kelas minta rekap. Bulan ini tolong rekap. Tahun ini tolong rekap. Siapa yang bayar, siapa yang belum. Jumlahkan. Ternyata dan terus jumlahnya 100.000 gitu ya di bukunya. Jumlah semua untuk bulan. Ternyata ada yang salah ngisi kamu. Ternyata si ini namanya Farhan. Fahri ya. Ternyata Fahri bukan 10.000 kasih uang kas bulan Juli, cuma 5.000. Terpaksa dihapus lah, ditaruh 5.000 catatan itu buku misalnya. Gimana akhirnya di ujung total tadi? Totalnya jadi harus dihapus juga. Kalau lupa ngapusnya, dihitunglah di manual, di apa lagi, nah itu kesulitan ketika ngolah data. Tapi ketika kamu pakai Excel, nanti kamu belajar ngolah data ini, jumlah itu sudah otomatis berubah mengikuti dengan inputan kamu. Misal kamu kerja di perusahaan mana, suruh hitung-hitung, nah itu ya. Jadi tidak susah lagi mengurangi kesalahan kamu dalam menghitung angka-angka tadi, karena dia sudah otomatis. Nah itu manfaatnya belajar bekerja dengan data ini dan dengan aplikasi. Oke, kayaknya kelamaan Bapak cerita kamu udah agak bingung ya? Ya bingung ya, tapi nggak apa-apa. Jangan awal begitu. Kalau belajar itu bingung dulu, bingung mau tahu nanti baru supaya semangat untuk belajar. Cari tahu itu nanti sehingga di akhir kamu sudah tahu. Udah tahu deh enak itu, udah nggak bingung lagi, udah supaya. Sebelum kita masuk simak video dan belajar, kita print sedikit dulu yang tadi yang terjadi itu. Ini tadi ya. Gitu ya. Nah, kita coba print ya. Ya ini misalnya seharusnya tadi kita praktik pakai ini ya, tapi karena sinyalnya low, jadi terpaksa kita nggak jadi. Kamu ke depan aja ya. Nah hilang kan? Ya. Makanya tinggal di kota yang besar, kalau di penjara ini gini lah ya. Sinyalnya kadang-kadang apa gitu ya. Ini kelas 8 sore. Cepat aja ya. Oke, go. Nah, ini aja lambat. Bentar ya. Nah gini lah kendala kita di kampungnya lah gitu ya. Kadang sinyalnya lancar, kadang sinyalnya ya gini kan. Jelas ya. Jadi kita Bapak pun gitu ya, kita belajar TK di Penyala ini agak terkendala untuk mengadakan kayak gini. Padahal sebenarnya asik nih belajarnya, cuman ya itu tadi karena keterbatasan sih. Sinyal lambat, jadi nggak bisa, gagal. Perangkatnya ada cukup, kamu 9 orang, sinyalnya yang tidak mendukung. Akhirnya ya begini, kita agak lambat. Ya itu nasib kita di apa, tapi tetap semangat walaupun kita ini ya. Joni Jowe.
Bentar ya, kita set lagi. Joni dia. Nah, udah mau kayaknya. Ya, apa jawabannya? Data adalah A yang biasa baca. B. Oke, 7. Ya. 4. Ya, jawabannya adalah B. Keterangan dunia nyata yang terdalam dalam baku. Seharusnya kamu di sini jawabnya, tapi nggak bisa ya udah. Sini aja sama-sama ya. Oke. Lanjut nomor 2 siap. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan salah satu jenis data adalah A. Laporan. Aduh terlambat jawabnya. Ya, ternyata jawabannya adalah C. Angka. Kita lanjut, siap-siap nomor 3. Ini urutannya tadi karena kita ngejawab skornya 0. Nah, ini jawab nih tadi orang luar negeri ya, ikutan main juga. Lanjut. Yang dimaksud dengan aplikasi pengolahan angka adalah A. Aplikasi yang ditambahkan dari data. B. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengolahan angka. C. Aplikasi yang disebut angka. Atau D. Aplikasi yang dapat menginput informasi data. Oke, jawabannya adalah Oke. Kayaknya kamu udah jago-jago ini. Nebak gitu ya? Oh iya. Berarti kamu nyimak gitu ya? Itu bedanya orang nyimak sama orang nggak nyimak ya. Kita lanjut 2 soal lagi. Ternyata masih 0, kita lama jawabnya. Kita lanjut soal nomor 4. Ikon yang digunakan aplikasi Microsoft Excel adalah ada C-nya di sini. Yang luasnya boleh ya? Coba ya kita tekan ya. Ini apa yang ini? Ya. Ikonnya. Kita lihat skor kita berapa? Karena udah jawab 1 kali tadi ya. Nah, lumayan dapat skor 504. Yang lain? Ya. Karena tadi kita nggak menjawab. Yang paling tinggi. Kita lanjut. Nomor 5 terakhir. Tabelnya mana ya? Nanti ya. Nah, itu tabelnya. Gimana rumus berhitung jumlah? Iya. Jadi kalau gini kamu nih nilai pengetahuannya 100 semua. Ini aja. Tapi ini rame-rame kan? Kalau sendiri belum tentu ya. Oke, itu tadi lagi. Kita lihat podiumnya. Siapa yang juara 1 yang paling? Oh, si Nangsi juara 3. Robin juara 2. Tadi. Kita ada juara ya. Oke, itu namanya pretest untuk mengetahui kemampuan dasar. Kalau ada yang salah itu wajar karena kita memang belum belajar. Nah, sekarang baru kita mulai belajar. Oke. Kembali ke sini. Oh, sorry. Nah, tadi ya. Bekerja dengan data.
Makanya dilakukan cuma tersebut. Kamu Bapak minta tolong bacakan dulu teksnya seperti biasa Bapak suka literasi. Jadi belum dikasih ya apanya. Bahan ajarnya ini ada bahan ajar Bapak serahkan. Nanti di sini selain di buku ini juga ada materinya apa yang mau kita baca. Oke. 9 kelompok. 9. Dua lagi di belakang. Dah. Oke, silakan bacakan. Literasi ya. Yang mengenal data angka halaman 1. Nah, ini aja. Yang A itu ya. Siapa yang mau tolong bacakan? Ayo. Siapa? Biasanya apa? Keras ya, Pak. Surat Akbar. Pendahuluan. Ayat sedekah. Berapa ya jumlahnya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya banyak bersinggungan dengan data. Misalnya penghitungan jumlah siswa. Misalnya jumlah siswa 108. Perhatikan 108 adalah data jumlah siswa. Data ini berbentuk angka, biasa bukan tanggal, hari, atau lainnya. Selain menghitung jumlah siswa, masih banyak contoh kegiatan yang berkaitan dengan data. Misalnya, di sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Kuala Kampar, setiap hari Jumat diadakan kegiatan infak per kelas. Nah, agar jumlah infak jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, petugas infak harus membuat laporan berapa jumlah infak per kelas dan berapa jumlah infak seluruhnya. Masalahnya, karena infaknya banyak, maka petugas infak kesulitan menghitungnya. Maka bantulah petugas infak membuat laporan data infak agar kegiatan infak terlancar. Oke, terima kasih, itu aja. Bapak cepat saja. Lanjut, kamu perhatikan ke depan lagi. Kita coba lihat video kegiatan Jumat. Kegiatan Jumat. Ya Allah. Bapaknya benar, Pak. Iya. Kualitasnya Ini kegiatan Jumat ya. Ya, biar ingat dengan akhirat, pakai tabungan model buku. Nah, dia ini di sekolah. Nggak jelas ya. Muhammadiyah. Tiga Samarinda. Samarinda di mana nih tahu? Makassar. Oh. Iya, betul Makassar ya. Bagi-bagi apa juga ya? Bagi bungkus kayaknya. Oh, bagi-bagi ini ya ke orang-orang sekitar ya. Dibawa mobilnya ke lingkungan masih ke kita ya. Jadi yang kata gue ya, waktu sini nasinya dikasih apa juga. Ada yang udah ke Makassar? Sama kita? Belum? Sama lagi kita. Oke, itu aja. Ya.
Masih asik nonton. Ada foto lagi. Mana lawannya? Yang nonton sana tuh? Yang bawa motor tuh ya? Jelas. Nah itu saja. Apa yang kita pelajari? Jadi kembali lagi ke materi, kita fokus lagi. Ini tadi ya. Nah ini tadi. Nah, apa yang dilakukan siswa tersebut? Siswa tersebut bersedekah, berinfak gitu ya. Pertanyaannya, ya sudah bersedekah. Berapa jumlahnya? Ya jumlah tongnya itu nggak tahu ya. Taunya pada saat dibuka, dikumpulkan, dihitung ya, baru dia tak. Oke. Nah misalkan kelas 7 infaknya begini. Ini bulan satunya 34.000, bulan 2 20.000, jadi sekian. Kelas 8 sekian juga, kelas 9 lebih besar lagi. Kalau cuma 3 bulan itu masih mudah, seperti uang kas kamu tadi. Tapi kalau udah setahun, itu udah 12 bulan, itu sudah agak panjang. Kalau salah gimana? Bahaya. Berapa bahayanya? Ayo, kemana uangnya Chelsea? Kayak gitu kan? Mana nih uangnya Chelsea, kata gurunya, iya kan? Kalau salah hitung, padahal kita cuma salah hitung. Nah, itu salah satu masalahnya. Nah, apa solusinya? Solusinya ya kamu bisa gunakan komputer Chelsea yang lain juga untuk mengolah data kas kamu. Kamu bisa nanti masukkan ke komputer, kamu buat di aplikasinya, kamu simpan, kamu cetak. Biasanya kalau pakai komputer itu sudah sangat canggih dan mengurangi kesalahan. Kalau pun ada perubahan nanti gampang merubahnya, tidak susah lagi. Itu kelebihannya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Berikutnya Bapak sudah ngasihkan ini KKPD ini. Sekarang mau buka KKPD-nya. Ya, ini ada teorinya. Lanjutannya ke halaman 4. Buka halaman 4. Ayo mencoba. Oke. Sambil Bapak jelaskan, silakan kamu nyalakan komputer. Sudah dinyalakan komputernya? Yang Fahri, sudah nyala? Sudah? Oh, lagi nyalakan ya? Ya, oke. Sambil menunggu itu nyala, kamu perhatikan yang ini. Oke, sambil menunggu komputernya menyala, perhatikan ke depan. Supaya nanti kamu tahu apa yang mau kamu kerjakan. Gitu ya? Oke. Yang kamu kerjakan adalah ini. Ini aktifkan komputer. Jadi semua pekerjaan sudah dibuat di sini, tinggal kamu bantu. Tapi supaya kamu lebih jelas lagi, Bapak jelaskan. Ya. Aktifkan komputer, udah sudah aktif. Sambil nunggu nanti jalankan aplikasi Microsoft Excel. Jadi di komputer itu udah ada aplikasi Microsoft Excel. Nanti itu yang kamu jalankan ya. Oke. Kemudian kalau udah jalan nanti lanjut ke halaman 5. Kalau udah jalan aplikasi Excel-nya, buka halaman 5. Halaman 5 ini kita akan membuat header dulu. Nanti kita buat nomor, nama, minggu 1, minggu 2, total bayar, total kas pada tampilan Excel nanti ya. Excel itu yang di atas ini. Ingat, bikinnya dimulai, baca C, dimulai dari sel A2. Sel A yang kedua. Jadi ini ada di atas ini ada ABCD, di bawah ini ada nomor garis 1, 2 dan seterusnya. Jadi mulai membuat nomornya itu pada sel A2. A2 itu mana? Kolom A baris kedua. Jangan di baris ke-1. Satunya kosong dulu. Kita mulai di baris kedua. Nomor NO. Kalau sudah nanti NO di sel A2, lanjutkan nama di sel B2 sebelah kiri kanannya nanti. Ya, ada nama. Terus lanjutkan ada minggu 1, lanjut minggu 2, lanjut total bayar. Ya, jelas ya? Jelas ya? Ingat, bukan di baris 1, tapi di baris 2. Ya, jangan salah.
Kita ikuti dulu dengan LKPD-nya. Kalau sudah nanti lanjut kepada halaman 6, ke halaman 6. Jadi tabel itu kan ada judulnya, itu namanya tabel header yang tadi. Kemudian baru ada datanya. Data orang 1, data orang 2. Siapa yang bayar ke 1, siapa yang bayar ke 2. Itu maksudnya 2 siswa. Isinya yang mana? Nah ini sesuai dengan nama. Ada Tini, ada Tina, ada jumlah 5.000, 4.000. Untuk praktek kali ini kamu silakan ikuti ini dulu. Ikuti aja KPD-nya. Kalau dibilang 5.000 ya 5.000. Kalau Tini ya Tini ya ikuti ini. Sampai selesai nanti kamu isi datanya. Nah yang penting itu adalah pada rumus total bayar. Total bayar adalah minggu 1 ditambah minggu 2. Oke. Sekarang buka halaman ke-7. Ini penting. Halaman ke-7. Halaman ke-7. Oke. Halaman ke-7 itu total bayar di E3. E3 kan total bayar? Bukan E3. Ya betul E3 ya. Total bayar untuk Tini di E3. E3 rumusnya adalah sama dengan, nah kalau di Excel semua semua rumus itu diawali dengan sama dengan gitu ya. Oke, sama dengan. Sudah sama dengan, baru nomor selnya. C berapa dia? C3 atau C berapa? Yang mau kita tambahkan itu kan 5.000 ditambah 3.000 di sini. Kalau yang di bawahnya ini adalah 4.000 tambah 5.000. Jadi baris 3 ini sesuai 5.000 tambah 3.000. Kalau baris 4 itu 4.000 tambah 5.000. Maka ini sama dengan C3. C3 ini adalah posisi 5.000-nya ada di C baris ketiga tambah D3. D3 ini posisi 3.000-nya ada di kolom D baris ketiga. Nanti setelah masukkan ini enter, nanti hasilnya nampak. Nah, ada satu tugas. Nanti tampil dia 8.000 seperti ini. Tugas kamu nanti tambahan kamu adalah yang kosong ini ya untuk Tina. Gimana cara bikin Tina? Caranya sama, tapi harus kamu pahami baru bisa begini. Ya, gitu. Setelah itu, kau buktikan nanti, coba kamu ganti angka 5.000 ini menjadi 3.000. Apakah berubah juga 8.000-nya? Kalau di LKPD-nya itu, perhatikan, kalau di LKPD-nya itu berubah dari 8.000 menjadi 6.000. Jadi dia kalau ubah datanya berubah juga totalnya. Ubah data berubah totalnya otomatis, tidak di manual lagi. Itu kelebihan dari Excel. Nanti kamu coba sendiri saat listrik udahnya ada sekarang. Kita mau listriknya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, yang laptop mungkin bisa masih praktek ya. Oke. Yang laptop silakan dikerjakan. Oh ya, satu lagi lupa Bapak bilang. Lupa, ini yang penting juga ya. Nah, ini penting. Ini tabel J, perhatikan tabel J ini tugas kamu nih. Ini kamu isi, yang titik 1, 2, 3 ini kamu isi. Yang ada rumusnya aja. Tadi kan E3 ada rumusnya total bayar pertama. Selnya E3, rumusnya apa? Sama dengan C berapa tadi? C3 tambah D3. Itu isi di sini. Kemudian yang total bayar yang kedua, selnya di mana? Di mana selnya tadi yang total bayar yang Tina apa tadi? Ini. Di mana selnya? Di mana selnya? Sel total bayarnya. Sel total bayarnya. Itu. Gua di sini. Rumusnya apa? Sama dengan. Nah, ya. Iya itu. Gua di sini nanti. Itu bisa kamu itu. Ini tugasnya ya. Jadi setelah praktek, bikin isi. Ini tugasnya. Itu aja. Oke, silakan. Kalau kita ada pertanyaan. Oke, silakan dikerjakan. Yang keempat ini Bapak cek dulu mesinnya ya. Mati juga. Ya, ya. Kita cek dulu. Oke, bentar. Zes, tolong cek mesin. Mati. Banyak nih. Masa boleh buka?
Juga nggak perlu kamu nggak perlu praktek juga udah tahu. Nggak susah itu kan ngisi tabel itu. Iya? Iya nggak? Ngisi sel itu. Selesai, ya kan? E3, ini sel maksudnya ya. Nama sel rumus E3. E3 itu ya tadi ya. Ini kan E3 nih. Rumusnya ya ini sama dengan ini sama dengan. Nah, sini rumusnya sama dengan apa? Di bawahnya ini adalah ya. Nah, yang ini yang total bayarnya si Tina ini. Ini apa selnya nih? Ini apa selnya nih? C, kamu yakin itu kolom C? Ini kolom apa ini atas ini? Iya. Apa? Apa? Iya. Apa? Iya, berarti buat sini. E4. Apa rumusnya? Ya tinggal ganti aja ya. Iya kan? Nah, udah tahu kamu cara buatnya. Susah ya? Iya. Selesai nanti apa itu? Tabel ini. Sambil nunggu mesin yang pakai nggak boleh yang mengisi ini boleh juga. Di sini aja. Isi sekarang pakai pena boleh. Di sini ya. Iya. Iya. Terus gimana? Kenapa? Kenapa kamu dibuat? Buat nomornya. Buka halaman ke nih kan C. Dari C kamu dulu kerja. Dari angka C. Ketik nomor di sel A2, ketik NO. Sel A2. A2 yang mana? Hah? Iya, benar. Yang itu siapa? Tahu caranya? A2 yang mana A2? Yang bawah ini. Baris 2 kolom A. Ketik NO. Ikuti langkahnya. Sini udah ada, Pak. C, D, habis itu E, habis itu F, lengkap. Udah lengkap sini. Udah? Lanjut? Lengkapi? Ya, lengkapi. Udah? Lanjut kepada rumus. Udah enggak? Lanjut nomor 2. Datanya lagi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Selesai? Iya, isi situ. Iya, situ aja. Ini aja. Siapa di sini, Pak? Ini aja. Nomor 3 dapat dibilang. Oh iya, lupa satu lagi. Selalu lupa ya. Bagus. Yang kamu belum ya? Kau nunggu harus praktek dulu baru bisa jawab. Ini apa? Agak bingung juga, Pak. Ini gimana kabarnya? Tadi yang tadi kurang 1 kan tadi itu, kan? Sama dengan S1. Ya, yang iya. nanti ada yang lupa Bapak bilang tadi ya. Kalau sudah selesai kamu ngisi tabel percobaan, sekarang kamu ngisi tabel refleksi yang ini. Ini namanya ya Sipa dan yang kawan-kawan dan kawan-kawan kan? Ya. Apa? Sebentar, lupa Bapak bilang. Setelah ngisi tabel percobaan, isi juga tabel refleksi ya. Siapa namanya? Aulia ya. Apa gimana cara ngisi tabel refleksi? Ini namanya pengalaman yang sudah diperoleh. Di sini aja Pak boleh juga. Saya
sudah berhasil membuat apa? Ya, ke sini. Jadi ini curhatan kamu ya. Saya sudah berhasil membuat tabel di Excel gitu kan. Gua di sini. Itu maksudnya. Saya berhasil membuat angka-angka di Excel. Terserah kamu mau bikin apa. Ini curhatnya. Oh ya boleh. Ya. Yang bawah kesulitan yang dihadapi saja. Saya merasa kesulitan saat mengapa. Contoh tadi si Aulia, saya kesulitan saat mengetikkan NO, bingung cari selnya. Nah, boleh sini, curhat sih. Kan kita beda-beda nih, ya kan? Yang si Cindy ya, Chelsea beda lagi tuh. Saya kesulitan di yang lain lagi kan. Saya namanya. Yang paling juga, saya nggak ada kesulitan pak. Oh, boleh. Saya tidak ada kesulitan, boleh ya. Gua bisa belajar lagi, kemudahan yang dirasakan saat belajar. Saya merasa senang belajar dengan Excel bisa otomatis, atau kata angkanya bisa diketik-ketik, bisa disimpan. Gua di sini. Jadi ini kesulitan, ini kemudahan, ini apa yang diperoleh. Jadi isi ini. Selesai tugas kamu itu. Ini kayak curhat gitu. Betul. Tinggal nyambung kata-kata aja kan. Iya, Isi ke sini aja Pak. Iya, sini aja. Nggak usah. Yang lain. Oke. Kan ada dengan kata lain sambung lagi. Boleh kan? Itu maksudnya, boleh kamu pakai kalimat sambung atau kamu buat kalimat sendiri, kayak itu kalimat ini boleh juga. Bikin baru ya gitu kan. Enggak boleh apa? Nyambung kalimatnya. Saya ini gitu ya. Mungkin pendapat kita sendiri ya. Makanya kamu bilang Chelsea itu beda sama Aulia beda lagi nanti ininya nih. Ininya mungkin sama, tapi ininya beda nih, ya kan? Boleh? Ini mati. Mati balik. Tadi hidup. Tidak ada kesulitan. Pokoknya yang jujur aja. Ini wilayah kamu ini. Jujur aja di sini. Saya nggak ada kesulitan, Pak. Saya nggak berhasil bikin aja nggak berhasil, Pak. Terserah. Yang penting refleksi kamu. Iya. Saya merasa lancar aja, Pak. Itu boleh juga. Ini. Pertanyaannya apa? Pengalaman yang sudah mulai. Saya berhasil membuat apa yang berhasil dibuat? Belum ada. Karena belum praktek ya. Jadi kosong dulu. Nanti tempat dulu. Tidak ada kesulitan. Berhasil apa ya tadi? Berhasil bikin apa tadi? Saya sudah berhasil membuat Bikin data ini kan? Berhasil membuat mengolah data di Excel nih kan? Memasukkan data di Excel. Nah itu dia. itu. Saya berhasil memasukkan data di Excel. Pak, yang kita buat lagi di sini, Pak. Ini. Yang ininya aja tapi yang prakteknya itu tabel Excel. Oke, kita nggak lama-lama ya. Dibatasi waktunya. Udah siap? Sabar, Pak. Ini, Pak. Apa? Jadi baru mulai ya? Ini apa? Udah yang dasar belajar. Ini sini. Udah? Iya. Dengan mengolah pakai Excel tadi, apa yang mudahnya? Apa yang enaknya gitu? Dibanding nulis. Mungkin kalau kemudahannya, kalau catat di buku, datanya perlu tinta, kadang hilang-hilang Pak. Kalau di komputer, saya hilang-hilang. Di komputer lebih enak Pak, mau nyatat angka-angkanya. Ya kan? Mudah tuh. Karena di komputer nggak hilang-hilang Pak, besok bisa dibuka lagi kapan. Kalau di buku kadang-kadang hilang, tulisannya kadang nggak jelas. Kalau di komputer juga bisa di copy, bisa dikasih ke orang Pak, enak. Kita itu sudah. Boleh nggak bawain dia, Pak? Ya. Karena
Ada pertanyaan? Silakan. Yang mana? Semangat kamu ya. Yang mana? 9. Oh ini. Yang ini. Oke. Yang ini adalah tabel pengalaman belajar. Pengalaman yang sudah diperoleh. Saya sudah berhasil membuat. Misalnya kamu mau bilang nih, kamu bikin apa tadi? Bikin apa tuh namanya tuh? Saya berhasil memasukkan data, itu udah berhasil ya, nggak bisa kamu. Saya berhasil memasukkan data ke Excel, itu udah berhasil kamu tuh. Itu satu pekerjaan tuh. Pekerjaan itu kan masukkan dulu datanya, baru diolah, baru nanti disajikan, banyak lagi. Minimal kamu sudah berhasil memasukkan data di Excel. Itu udah pengalaman kamu belajar. Boleh itu di sini. Yang lebih canggih lagi, saya sudah berhasil membuat rumus Excel. Lebih canggih lagi tuh. Ada salah itu nggak? Kalau enggak jangan dibuat. Jadi kita ini jujur ya. Kita jujur sampai di mana kerja kita. Terus ya. Saya sudah berhasil membuat 2 baris rumus Excel. Udah bagus tuh. Ingat tadi kesepakatannya ya? Siap? Kamu udah bisa jalankan nih, praktek lah. Boleh sebentar, lama-lama. Main cepat ya. Aku udah ahli ya. Yang lain udah siap yang itu? Yang prakteknya? Yang kelompok, yang pakai laptop? Mana? Foto bayarnya mana? Oh ini jangan buat di situ yang pengalamannya kamu bikin sini aja langsung tulis. Bukan di komputer. Oh, ini Pak, di sini tadi yang mana, Pak? Yang di komputer itu cuma yang ini aja ya. Ini sama ini. Iya, ini aja. Yang ini ya di sini aja buat. Yang ini juga di sini aja langsung buat. Ya, rumusnya. Itu mana? Itu makanya nggak bisa kan? Nampak kan? Iya. Siapa? Iya, namanya buat nama kelompok buat di sini aja boleh ya namanya. Ya, KPPD. Tina ini tadi. Nama kelompok dibuat di ini jangan di komputer ya, ini langsung di ini juga jangan di komputer, di sini aja. Tulis tangan. Nama kelompok di sini boleh, di sini boleh, pokoknya jangan ada kosong-kosong. Ya. Oh, nama kelompok, nama anggota kelompok maksudnya Pak. Pari dan Rangga, Pari dan Rangga gitu. Chelsea dan di sini. Di bagian yang kosong aja. Oh, di sini dia. Ya. Di sini. Pari, Rangga, Chelsea, Suci. Berarti di sini dia. Ya. Ikuti enggak? Ikuti KPD-nya. Ikuti KPD-nya. Tina Tini. Tini Tina ya. Tahu dulu. Bapak sambil nilai hasil kerja kamu ya. Yang ini kayaknya udah semua ya. Bagus, cepat. Keputusan tahap dua, kasih waktu tutup.
Bentar, gantian ya, Bapak kalau sekaligus digantian. Nilai keterampilan ya, keterampilan sudah bisa bikin tabel di Excel. Siapa namanya? Awi Putri kan? Itu pakai rumus kan? Kok 5? Betul. Kelompok ini udah siap? Bapak nilai? Kerjanya? Belum? Yang ini udah? Ini pakai rumus begini. Samanya. Bagus ya. Nanti ya depan ya Pak. Baik dah. Pak. Oke, bagus. Bagus ya. Tabelnya di set udah. Udah siap. Yang apa udah? Ada tulis. Ini apa itu ya? Oh ini entar rumus bagus. Akbar. Ya. Pertanyaan, bentar ya. Sama Alif Muhammad Alif India. Bagus ya. Udah? Ini udah? Salah sel C-nya salah, D-nya salah. Coba cek lagi. C-nya berapa? Gimana? D berapa, C berapa? Coba hati-hati. Isi. Tadi usulkan. Tadi usulkan apa? Tadi usul. Saya usulkan membuat data apa? Membuat data apa sih? Membuat data pembina gitu. Sudah. Saya senang belajar dengan ini, mudah untuk mengertinya, bisa pakai untuk buka lagi. Grup siapa nih? Grup Rabana. Sini pada sini. Sini Zara. Dan
Kelas 3. Bagus ya? Ayo golok lagi nih gimana ini? Ya? Maria kan bisa kan? Terus kasih berapa kalah? Amin. Sama kau? Iya, susah. Iya, dari tadi tidak. Nama anggotanya aja, masa nama kamu? Yang bilang Pak, yang ini, tapi karena yang ini dan yang ini ada di seberapa ini? C, baris ke? Baris ke? Ah, contoh. Tidak? Simpan. Dia sendiri. Lutfi Firman sama? Ini Belum kalian itu. Kerja sendiri apa nyantai? Bapak yang tapi punya sendiri kan? Kerjaan sendiri kan? Bukan orang lain kan? Ya, bukan. Oke, nilainya udah Pak ambil, lengkap. Ya lengkap ya. Silakan matikan komputer. Ya, silakan. Ya, silakan matikan komputernya. Apaan tuh? Apaan? Ya kalau udah kita presentasi ya satu orang, ya 3 boleh, 2 boleh karena waktunya masih lama. Nanti kamu ke depan minta tolong Bapak, kamu ceritakan ini dan ini. Ngerti ya saya? Ceritakan ini dan ini. Misalnya kami tadi memasukkan pada sel E3 itu rumusnya adalah sama dengan C. Kemudian setelah itu kami buat lagi pada sel E4 itu rumusnya adalah I. Nah, kemudian setelah praktek kami merasa ini. Kadang kami merasa kesulitan di sini dan kami merasa senang di sini. Nah, itu nanti kamu Oke? Oke. Siapa yang mau maju pertama? Siapa? Jangan nggak menunjuk. Itu kebiasaan jelek. Yang mau maju, ya? Ya, betul sekali, bagus. Kalau ini nak ya, ini kan pendapat kita masing-masing kan? Dan ini boleh-boleh aja. Mau bagaimana pun boleh. Paling yang salah itu yang ini. Tapi salah pun tidak apa. Namanya juga belajar gitu. Tahu. Siapa yang mau apa? Coba, ya silakan. Boleh. Satu aja sebetulnya, blokiran aja. Tidak boleh kedua boleh. Assalamualaikum dulu ya. Oke. Ingat. Ngomong lagi. Kalau ada teman di depan lagi siapa namanya? Ya.
Udah siap tidak buat bisnis? Lagi ngitung duit. Oh, udah. Ya, kalau ada teman kamu di depan, kamu harus gimana? Nah, perhatikan, menyimak, menghargai ya. Dan memberi tanggapan kalau bisa nanti ya. Nanti ganti ya. Oke, silakan. Assalamualaikum dulu. Biasa aja, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, nggak boleh ketawa sebetulnya ya. Ini serius. Oke. Yang pertama pada sel E3 rumusnya adalah C3 tambah D3. sana mau main apa? Rumusnya adalah C3 tambah D3. Oke. Sel E4 rumusnya C4 tambah D4. Oke. Sekarang refleksinya lagi. Berikutnya coba Berikutnya ke teman-teman ya. Berikutnya kami akan membacakan hasil refleksi kami. Nah, silakan. Teman belajar dulu ini dulu. Ya. Bahwa itu kami berhasil membuat Sel rumus sedikit dan aku mengalami. sel rumus dan rumusnya. Oke, terus Kesulitan yang dihadapi saat belajar perhatikan ya. tidak ada. Ada, oke, lanjut. Ada. Kemudahan yang dirasakan saat belajar di komputer saya merasa saya bisa menyimpan data yang saya buat. Oke, itu aja. Oke, ada tanggapan dari teman-teman? Nggak jelas Pak itu ya, bilang aja. Ya boleh ya. Pak, jelas ngomong apa Pak gitu? Nggak jelas Pak kan? Serius. Udah jelas? Udah. Udah? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, jelas ya. Oke, kalau udah kasih aplaus kepada. Oh ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa lagi yang mau? Ya, silakan semangat ya. Bagus. Sendiri boleh, berdua boleh. Jadi kami Yang lain jangan komentar nanti tanggapannya. Silakan. Ini kami buat, jadi kamu cari ini. Kami sudah membuat di sel ya. Jelaskan teman. kami sudah membuat sel E3 rumusnya C3 tambah D3 Sama dengan yang lupa ya. sama dengan C3 tambah D3. Oke. Nama rumus E4 sama dengan C4 tambah D4. Berikutnya kami akan menyampaikan refleksi kami. Berikutnya kami akan menyampaikan refleksi kami. Nah, Kami sudah berhasil membuat atau mengetahui rumusnya. itu bagus. Kesulitan yang dihadapi saat belajar tidak ada kesulitan. Boleh ya, jujur aja. Terus. Kemudahan yang dirasakan saat belajar. Kami di komputer, kami juga belajar di komputer mudah, bisa mengcopy, menyimpan dan Kamu ngadep ke sana jangan nunduk. Kamu maju. Nah, kamu kan ngomong sama teman gitu. Biasa aja. Ya, coba kamu. kemudahan yang kami rasakan di komputer. Apa kan? Ya.
Oke, ada tanggapan teman-teman? Kamu tanya lah sama teman kamu. Apakah ada tanggapan? Kelompok kami. Ada? Ada, coba. Nggak ada? Ada, oke. Kasih aplaus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau sen? Kami Pak. Ini menyampaikan curhat berarti ya? Iya. Ada? Ya, silakan. Kami tadi gara-gara Kayaknya kelas kamu nih hobi menyampaikan curhat ya? Hobi bercerita. Ini yang putri kamu nggak pernah pendiam ya? Lagi merenung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama hasil rumus 1 E3 2 E4. Ya, terus. Untuk E3 rumusnya adalah E3 rumusnya adalah E3 rumusnya adalah sama dengan C3 tambah D3. sedangkan untuk E4 Sedangkan untuk E4 rumusnya adalah C4 dan tambah 2 tambah D4. berikutnya kami akan Berikutnya kami akan menyampaikan isi refleksi kami. refleksi kami. Kami sudah berhasil membuat data-data. Saya merasa kesulitan saat saya tidak ada merasa kesulitan. Oke. Itu tulisan siapa itu kamu kan? Doanya coret-coret Pak. Alhamdulillah. Dari saya bisa menyimpan data dan direkam bisa sambung kalimat. Kalimat. Oke. Ada lagi? Tidak. Nah, saya itu ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak. Oke, kalian kasih terus lagi. Oke, kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya silakan. Semang-semang kamu ini ya kalau aku. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini poin. Baiklah, kami akan menyampaikan Iya, iya. kerja kelompok kami. Boleh nggak, Pak? Sel rumus E3 rumusnya adalah sama dengan C3 ditambah dengan C3. Lalu untuk E4 rumusnya adalah sama dengan C4 ditambah Baik, baik. Jalan, Pak. Kalau baca gini punya kurang apa? Kamu tingkat sih. Teman gitu ya kan? Ya, mana temannya gitu namanya. Ngintip karena teman ngomong. Dia lebih ini. Boleh gini, tapi gini. Yang lain, apa tadi yang maksimal, tangan dia. Perhatikan. C3 rumusnya adalah sama dengan C3 ditambah dengan D3. Untuk sel rumus E4 sama dengan rumusnya adalah sama dengan C4 ditambah D4. Lalu kami akan menyampaikan tentang pengalaman kami. Pengalaman yang sudah diperoleh, kami sudah berhasil atau menyusun data dengan menggunakan aplikasi Excel. Kesulitan yang dihadapi, kami tidak ada merasa kesulitan sama sekali. Hal yang dirasakan saat belajar. Kami merasa senang karena bisa
Karena dia ke jangkau apa? Kayak kamu ngomong sama temen. Kami merasa senang karena bisa memasukkan data ke Excel dan menyusun data dengan mudah. Ada lagi? Apakah ada tanggapan? Nah, tanggapan? Tidak ada, oke kita upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ada juga semangat kamu ya. Perempuan tuh cewek. Perempuan agak pendiam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama serumus E3, rumusnya adalah sama dengan C3 ditambah P3. Serumus E4, rumusnya adalah sama dengan C4 ditambah D4. Kami menyampaikan refleksi. Kami sudah berhasil membuat serumus dan rumusnya. Dihadapi saat belajar, tidak ada kesulitan. Kemudian yang dirasakan saat belajar, kami merasa senang saat memasukkan data, tidak ada kesalahan. Oke, ada teman-teman tanggapan teman-teman? Oke, kasih vlog. Ada lagi yang mau? Curhat? Mau curhat? Silakan. Bagus ya. Pede semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo putra, tengok perhatikan. Kami akan menyampaikan tentang Hasil diskusi. hasil diskusi kami. Nama serumus E3, rumusnya sama dengan 3C3 tambah D3. Nama serumus E4, rumusnya sama dengan C4 tambah D4. Kemudian pengalaman yang sudah diperoleh, kami sudah berhasil membuat data di Excel di komputer. Kesulitan yang dihadapi saat belajar tidak ada. Oke, bagus, lanjut. Kemudahan yang dirasakan saat belajar, saya merasa senang belajar di komputer. Mudahnya dapat menyimpan data-data di komputer. Tidak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dulu orangnya. Apa tanggapan? Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi? Coba. Adakah teman-teman ada yang mau menanggapi? Ada. Baiklah, saya akan mengakhiri semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi. Ayo. Ini Pak. Ayo bajunya. Latihan presentasi. Oke, perhatikan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama sel rumus E3. Rumusnya 3 adalah C3 tambah D3. 2 E4 Yang lain ingat. adalah C4 tambah D4. Sini masa belum lawan. Kami sudah berhasil membuat pemasangan data Excel. Saya merasa berbeda saat
Saat Saya merasa tidak ada kesulitan. tidak kesulitan. Oke, terus? Ini kenapa anda ketawa kamu di depan ini? Udah sendiri nggak bisa baca, lagi apa? Ini banyak kesulitan ini. Itulah. Kami merasa senang karena bisa mengetahui Yang lain. sel atau data. Apa? Tidak ada. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Sudah berani mana? Pak, siapa namanya? Bangsa. Kasih close. Ada lagi Putri. Tolong nyalakan dulu apa yang fokusnya. Tolong nyalakan fokusnya. Ada di persiapan apa lagi post test. Oke, udah, makasih. Ada lagi dua lagi belum? Chelsea. Nanti kita post test lagi ya. Kalau lagi diam lagi. Tadi kan ada yang masih bingung, ada yang betul 4. Sekarang harus betul 5 semua. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama sekaligus C3-nya sama dengan C3, C4. Nama sekaligus E4 sama dengan C4 tambah D4. Selanjutnya, kita akan menyampaikan refleksi. Tengok temannya sedikit. Rik, ingat temannya itu. Ah, gitu. Saya merasa senang karena Mau teman kamu nih ketawa-ketawa, terserah. Ya, terus, sudah? Situ aja. Ada yang lain? Nggak ada yang lain? Tanya. Nggak ada. Oke, tutup aja. Waalaikumsalam. Oke. Terakhir. Ya. Yang terakhir kalinya. Saskia berdoa. Udah. Oke. Perhatikan lagi tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami akan Kami akan memberikan hasil kelompok D3 rumusnya sama dengan C3 tambah D3. Kedua, E4 sama dengan C4 ditambah C4. bagi prinsip. Terus Dari itu kami berhasil mencapai sedikit usaha tengok temennya sedikit. Nah, walaupun orangnya perhatian kamu tengok aja. Coba. kami bersaing dan saat rumusnya dan kami juga berusaha saat menyimpannya. Hah? Mudah nggak ada? Ya udah bilang aja kita ada mudah. Jadi sulit semua. Tanggapan? Itu Rangga nanggapi aja, Rangga nanggapi.
Enggak ya? Oh enggak. Apakah kalian sudah? Kalau tidak ada kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya. Berikutnya kita post test. Game lagi game. Punya pas pupuk. Kita duduk ya. Post test ya. Jadi data adalah GB ya. Dapat nih. Dapat nilainya. Sama ya. Nah, 23 kita. Dapat bisa juara 3, paling nggak betul. Iya, kita lam. Siapa yang paling cepat itu paling tinggi nilai. Jadi kita terlambat daripada Sima atau Ben. Kalau ini berarti salah dia ada ya. Oke. Jadi kita harus menjawab lebih cepat supaya dapat uang. Lanjut ya. Orang tadi. Nomor 2. Berikut ini merupakan list data. Oke. Berikutnya kita lanjut ke nomor 3. Atau jawabannya gimana? Mau cek? Yang dimaksud dengan aplikasi keuangan adalah aplikasi lambat ya. Ada yang mau ini namanya. Lanjut nomor 4. Empat ya. Excel digunakan aplikasi Satu soal terakhir. Nomor 5. Diketahui tabel berikut rumusnya yang tepat untuk itu jumlah sekolah kelasnya adalah oh betul ya. Nah siapa yang jualannya nih? 2-3 nya adalah Oke. Orang 2-nya adalah Sima. 2-3 adalah sebenarnya ini soal tugas ya sebetulnya, soal tadi juga. Dan kamu dapat nilai masing-masingnya seharusnya, tapi karena apa tadi? Keterbatasan yang tadi ya, ini jawab sama-sama. Oke. Terakhir, sebelum kita tutup, kita refleksi sedikit. Iya. Bukan refleksi. Jadi apa itu data? Adalah
ya? Dan seterusnya. Apa nama aplikasi yang bisa digunakan untuk mengelola data? Microsoft Excel. Apa contoh pengolahannya? Menggunakan rumus. Bisa otomatis. Oke itu ya. Berarti kamu dari 6 ini udah paham lah ya yang 6 ini. Nah, menjelaskan data angka kamu sudah bisa, udah tahu pengolahan angkanya pakai apa, udah tahu rumusnya gimana cara bikinnya, udah tahu cara aktifkan aplikasi Excel-nya, udah bisa masukkan data ke Excel, udah bisa bikin rumus-rumus di Excel yang tadi kan. Nah, berarti kamu sudah berhasil menguasai 6 bulan pelajaran ini. Itu hebat sekali. Tepuk dulu. Oke deh. Bagus ya. Bapak senang dengan aktif kamu itu. Kamu aktif, kamu semangat dan tadi bersemangat untuk komunikasi ke depan itu bagus. Jadi kita belajar nih ya, belajar dan latihan komunikasi di depan. Itu perlu itu satu paket itu bagus. Kelas kamu itu bagus sekali. Karena kelas saya mungkin nggak sesemangat kamu. Kelas kamu bagus. Ya, jadi bagus sekali. Dan itu yang bagus-bagus itu dipertahankan terus menerus. Besok-besok sama guru siapa aja. Kalau ditanya siapa yang mau maju, saya. Gitu ya? Bisa? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup, kita sudahi. Silakan kumpulkan lagi LKPD-nya. Kau ni siapa? Aku tahu. Oke, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat.